Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ustazah akan menjelaskan tentang mencari KPK dan FBB. Apa itu pengertian KPK dan FBB? Pasti kalian sudah membaca ya di buku paket. Sebelum kita masuk ke cara mencari KPK dan FBB, sebelumnya, apakah kalian masih ingat bilangan prima? Bilangan prima adalah bilangan asli yang lebih dari satu, yang faktor pembaginya adalah satu dan bilangan itu sendiri. Coba kalian sebutkan contoh bilangan prima. Ada yang bisa? Ya, betul. Bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk nih ke mencari KPK dan FPB. Nah, cara mencari KPK dan FBB itu ada dua cara yang akan Ustazah jelaskan di sini. Yang pertama adalah cara pohon faktor dan yang kedua adalah cara tabel. Nah, langsung saja kita masuk ke mencari KPK dan FBB menggunakan pohon faktor. Kita langsung pakai contoh soalnya saja ya. Tentukan KPK dan FBB dari 12 dan 15. Ingat, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, langkah awal, kita buat dulu pohon faktor dari 12. Caranya bagaimana? Caranya, kita bagi 12 dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 12 dibagi 2, hasilnya adalah 6. Nah, 6 ini masih bisa dibagi 2, maka kita bagi 2 lagi. 6 dibagi 2, hasilnya adalah 3. Karena hasilnya adalah 3, 3 itu bilangan prima, maka pohon faktornya berhenti sampai sini. Kemudian kita cari pohon faktor dari 15. 15 kita bagi dengan bilangan prima yang paling kecil, 2. Kalau kita bagi dengan 2, itu nanti hasilnya tidak bilangan bulat ya. Maka kita cari bilangan prima setelahnya 2, yaitu 3. 15 bisa dibagi 3 ya. 15 dibagi 3 hasilnya 5. Nah, hasilnya kan 5. 5 itu adalah bilangan prima. Maka, pohon faktornya udah selesai sampai sini. Langkah selanjutnya, kita cari faktorisasi prima dari 12. Berapakah faktorisasi prima dari 12? Kita lihat pohon faktornya. 12 itu bisa dibagi 2, 2, dan 3. Maka, faktorisasi prima dari 12 adalah 2 dikali 2 dikali 3. Atau bisa ditulis dengan 2 pangkat 2 dikali 3. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 15. Kita lihat dulu pohon faktornya. 15 itu bisa dibagi 3 dan 5. Maka, faktorisasi primanya adalah 3 dikali 5. Lanjut FPB-nya. Untuk FPB, kita mencari faktor yang sama dan pangkat terkecil. Kita lihat faktor dari 12 dan 15 yang sama, itu kan 3. Ya, hanya 3. Hanya bilangan 3 yang sama. Dan pangkatnya mereka itu sama-sama 1. Jadi kita pilih salah satu saja, yaitu 3. Kemudian KPK-nya, yaitu kita ambil semua faktor, kemudian jika ada faktor yang sama, kita pilih faktor yang terbesar. Ya, berarti KPK-nya adalah 2 pangkat 2, maksudnya ya, 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Karena 3 itu sama ya, karena 3 itu faktor yang sama, dari 12 dan 15, kita pilih pangkat yang terbesar, karena pangkat terbesarnya itu
pangkatnya sama-sama 1, jadi kita ambil salah satu saja, yaitu kita tulis 3, 1 saja. Jadi KPK-nya itu 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5. Hasilnya adalah 60. Jadi FPB-nya adalah 3 dan KPK-nya adalah 60. Nah, sekarang kita lanjut untuk mencari KPK dan FPB menggunakan tabel. Soalnya masih Ustazah pakai soal yang tadi ya. Tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 15. Dan ingat, bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, dan 11. Dan seterusnya. Kemudian kita buat tabel seperti ini ya. Nah, kemudian kita bagi 12 dan 15 dengan bilangan prima yang terkecil. Ya, jika catatannya ini ya, jika bisa membagi semua bilangan, maka pembaginya harus dilingkari. Ya, kita bagi dulu dengan bilangan yang terkecil ya, yaitu bilangan prima yang terkecil maksudnya, yaitu 2. Ya, 12 kan bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. 15 itu tidak bisa dibagi 2 ya. Tidak bisa dibagi itu maksudnya, kalau 15 dibagi 2 nanti hasilnya itu bukan bilangan bulat. Jadi Ustazah katakan 15 tidak bisa dibagi 2. Jadi ini 15-nya hasilnya itu kita tulis 15 tetap. Kemudian kita bagi lagi, ini masih bisa dibagi 2 ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3, 15 dibagi 2 kan nggak bisa, jadinya kita tulis 15 saja. Setelah itu, nah kan tinggal 3 sama 15. Kan tidak bisa dibagi 2 ya, sehingga kita harus bagi dengan 3. 3 dibagi 3 hasilnya adalah 1, 15 dibagi 3 hasilnya adalah 5. Nah, 3 ini kan bisa membagi keduanya ya. Jadi kita lingkari seperti ini. Kemudian kita bagi lagi. 1 sama 5 kita bagi dengan 5. 1 dibagi 5 kan nggak bisa ya. Jadi kita tulis aja 1. Kemudian 5 dibagi 5 hasilnya 1. Nah, kalau sudah terakhirnya itu 1, 1 kayak gini ya, maka tabelnya sudah selesai. Kemudian langsung kita tentukan saja FPB-nya. FPB-nya itu berarti bilangan yang dilingkari itu yang bisa membagi keduanya, yaitu 3. Kemudian kalau KPK itu kita ambil semua bilangan pembaginya. Ya, jadinya KPK-nya adalah 2 pangkat 2, karena 2-nya tuh ada 2 ya. 2, 2, 3, 5. Itu kan jadinya 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 5 hasilnya adalah 60. Nah, begini caranya, maksudnya itu beberapa cara yang Ustazah ajarkan, yaitu menggunakan tabel dan menggunakan pohon faktor. Menurut kalian itu lebih mudah yang mana? Apakah lebih mudah menggunakan pohon faktor atau lebih mudah menggunakan tabel? Ya, silahkan kalian pilih salah satu yang paling gampang menurut kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.